Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto, khusus perbaikan mesin dan otomotif. Nah, sahabatku semua, apa kabar hari ini? Semoga sahabat Papi Kembar dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, jadi video kali ini Papi mau review ya. Jadi review pekerjaan, kemudian berapakah habisnya di mobil Strada Triton HDX ini. Nah, apakah saja pekerjaannya dan kira-kira habis berapa? Ikuti terus channelnya Papi Kembar Auto. Jangan lupa di subscribe dulu. Mudah-mudahan info yang Papi Kembar berikan ini ada manfaatnya dan tambah bermanfaat lagi. Amin. Nah, oke, kita lihat dulu untuk kondisinya sekarang ya. Jadi untuk kondisinya sekarang mobilnya lagi proses timing bell. Dan ini sudah selesai pembongkaran ya. Jadi untuk pembongkarannya sudah selesai, tinggal kita cek untuk bagian-bagian mana sajakah yang akan kita ganti. Nah, untuk barangnya sudah ready semua dan ini pekerjaannya tinggal melanjutkan saja ya. Jadi untuk spare partnya sudah ada semua. Oke, kita lihat dulu di sini untuk komponen dari spare partnya teman-teman ya. Jadi untuk kilometernya sekarang, untuk mobilnya baru 60.443 ya. Untuk kilometernya. Nah, jadi untuk kondisi dari timing bell itu sendiri teman-teman, ini masih terbilang masih lumayan bagus ya, masih lumayan bagus. Untuk tingkat keretakannya masih minim sekali. Nah, ini untuk permukaan timing bell yang kecil ini memang agak sedikit kasar ya, karena untuk part numbernya menggunakan part number yang impor atau produksi Jepang. Nah, kemudian untuk timing bell yang besar ini dilihat kita masih bagus ya. Untuk tingkat keretakannya juga masih bagus. Untuk Triton HDX rata-rata untuk timing bellnya masih bagus ya. Untuk di kilometeran di 60.000 sampai 80.000. Nah, jadi untuk servis kali ini menghabiskan biaya sekitar 3 jutaan ya teman-teman ya. 3 jutaan untuk total spare partnya. Jadi yang kita ganti kali ini yaitu timing bell ya. Timing bell yang kecil, kemudian yang besar, fan bell. Nah, yang mahal ini tensioner ya. Jadi kalau tensioner yang impor itu harganya hampir 600 ya, hampir 600. Nah, yang impor 560-an kalau tidak salah, 580 ya. Ini yang impor. Kalau yang lokal masih di 300-an ya teman-teman ya. Kemudian untuk tensionernya yang tensioner yang besar itu kita ganti semua. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ya. Untuk kemungkinan besar dari bearing ini sendiri bisa rontok seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini yang sering terjadi ya, bukan sering terjadi, sudah pernah terjadi. Karena untuk barang ini putarannya lebih cepat ya, atau 2 kali lipat dari putaran bearing yang satunya ini. Nah, ini kita ganti 3. Kemudian untuk wiper blade atau penghapus kaca, bushing stabil depan, air radiator, kemudian untuk power steering. Nah, jadi kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk penggantian dari spare part tersebut itu ada penggantian air radiator ya.
Jadi untuk air radiator ini harusnya penggantiannya per 20.000 atau pada servis berkala itu 4 kali ganti oli ya. Bisa juga ya oli itu untuk bagian oli mesin, transmisi, dan oli gardan. Nah kemudian untuk power steering pada HDX ini harus diganti per 40.000 ya, karena untuk warna dari power steering ini berbeda dengan power steering yang lainnya. Nah oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi untuk penggantian pada power steering fluid pada mobil HDX ya atau all new, ini untuk bagian power steering fluidnya itu harus diganti di per 40.000 ya. Kenapa? Karena untuk bagian minyak power steering di all new Triton atau Triton HDX ini sangat berbeda sekali dengan Triton lama ya. Jadi hasilnya itu untuk minyak powernya itu bukan berwarna merah tapi berwarna hitam coklat ya. Itu kalau lama tidak diganti yang sering terjadi ya teman-teman ya, pada bagian pompa power steering dan bagian pinion rack yang di bawah yang disetir ya, itu sering sekali terjadi kerusakan. Nah, Bapak juga belum tahu kenapa untuk bagian minyak powernya ini warnanya tidak kemerahan ya. Itu mungkin ada perbedaan dari gearboxnya, kemungkinan besar di gearboxnya sih ya teman-teman ya. Jadi untuk pompa dengan yang lama ini masih hampir sama sih ya. Jadi yang perbedaan itu di bagian gearboxnya. Nah ini perkiraan total biayanya hampir 4 jutaan ya, dengan jasa yang tadi di bagian spare partnya. Nah ini kita proses pemasangan, kita lanjut pemasangan ya teman-teman ya. Nah, oke, nanti Papi kasih list di akhir video ya untuk penggunaan pada barang-barang asli. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang mau ganti timing bell. Segeralah waktunya penggantian, segeralah ganti timing bellnya ya. Karena untuk penggantian timing bell itu masih di bawah 3 jutaan untuk total ya. Yang semua kita ganti, jangan sampai putus timing bell, karena itu bisa lebih dari 16 jutaan, bahkan bisa ganti dekselnya kalau sampai parah ya. Oke, sampai ketemu lagi di video Papi Kembar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku, semangat.